Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan peristiwa Vina dan juga Eki yang kembali viral, teman-teman. Ada beberapa yang akan aku bahas dalam video kali ini. Pertama adalah langsung aja kita bahas terkait dengan CCTV. Ada banyak CCTV yang sekarang ini viral dan kemudian menjadi salah satu dugaan apakah CCTV ini adalah bagian dari peristiwa Vina dan juga Eki. Tentunya ini masih didalami oleh penyidik dari Polda Jawa Barat, tetapi ada satu CCTV yang sudah bisa dikonfirmasi bahwa itu adalah CCTV yang palsu. Ini terima kasih buat teman-teman yang sudah mengirimkan informasi ini. Aku cross-check dengan berbagai sumber, ternyata aku temukan ini CCTV yang ada berapa orang nih ya? 1, 2, 3, 4, ada berapa motor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sekitar 9 motor. Ini ternyata tidak berhubungan dengan peristiwa Vina dan juga Eki karena kejadiannya ini diambil di bulan 5, tanggal 5, 2023, sekitar 0029. Ini ada beritanya nih, ini adalah sekelompok geng motor yang serang rumah warga Jalan Barombong, dan polisi itu berhasil mengidentifikasinya. Ini di Jalan Barombong, Kecamatan Tamalate di Makassar. Jadi sudah confirm untuk yang ini tidak berhubungan dengan peristiwa Vina dan juga Eki. Tetapi kan ada juga CCTV yang lainnya, apakah itu berhubungan atau enggak, perlu dilakukan pengkajian lebih dalam. Nah, kemudian at least dari isu CCTV ini kita juga ketahui ya, keterangan dari kuasa hukum Saka Tatal yang mengatakan bahwa dalam persidangan di tahun 2016 itu, tim kuasa hukum mereka itu sudah mempertanyakan apa hasil dari penyidikan CCTV yang ada dari 7 sumber di dekat area TKP. Ternyata dari penyidik saat itu mengatakan tidak berhasil membuka CCTV-nya karena keterbatasan kemampuan dari penyidik saat itu. Waduh, masa sih nggak bisa ngebuka ini? Maksudnya apa ya? Secara pribadi apakah nggak bisa kebuka ini karena mungkin ada kodenya yang rahasia atau ada sesuatu hal teknisnya lebih detail? Ini yang ngebuat masyarakat tuh bertanya-tanya, masa sih polisi kita sebegitu, mohon maaf ya, oknum-oknumnya amatiran banget, tidak bisa ngebuka CCTV-nya? Apa yang terjadi sebenarnya? Apakah betulan karena masalah teknis, atau karena masalah kompetensi, atau sengaja nggak dibuka? Terus juga di CCTV yang lainnya juga, karena total ada 7 ya, itu juga tidak bisa menunjukkan banyak hal karena kondisinya gelap sekali. Nah, dari kuasa hukum Saka Tatal tuh yakin ya bahwa kalau CCTV tersebut ada, terlihat dengan detail, itu akan menunjukkan bahwa peristiwa tersebut tidak ada hubungannya dengan kliennya. Ya, suka nggak suka, kelihatan banget percaya dirinya kuasa hukum ini pada saat mengatakan hal tersebut. Terkait dengan Saka Tatal, aku harus mengakui pada saat aku mendengarkan wawancara dia di sejumlah YouTuber ya, dan juga media, aku ngerasa bahwa ini anak tuh kayak kasihan gitu. Aku ngeliatnya tuh kasihan gitu. Aku coba dengan berbagai macam peristiwa, bukan pidana, ya pidana sih ya, peristiwa ataupun juga fakta yang versi dia dengan pengadilan, ya suka tidak suka, secara hukum memang dia sudah diputuskan bersalah. Tetapi di hati kecil masyarakat Indonesia banyak sepertinya yang tidak yakin bahwa dia benaran terlibat. Dia mengatakan dengan sangat jelas di malam kejadian dia bersama pamannya, bersama kakaknya, bahkan bersama orang-orang lain juga, dan semuanya rata-rata sudah berbicara di media massa. Apakah mereka yang berbicara di media massa saat ini sudah juga dimintai keterangannya di pengadilan? Ya, karena kita juga paham sih, ada salah satu hal yang cukup memberatkan adalah pada saat saksi tersebut memiliki hubungan keluarga atau semenda ya, memang itu satu hal yang tidak serta-merta bisa dipercaya, kecuali saksi tersebut yang menguatkan keterangan Saka Tatal, malam hari itu dia bersama mereka mungkin buat video YouTube atau ngerekam video atau melakukan hal-hal yang ada alat bukti lainnya, itu bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan. Secara hukum ini sudah diputuskan, tetapi secara hati nurani memang ada banyak yang mempertanyakan. Saka Tatal mengatakan bahwa dari para terpidana sekarang, 7 orang yang berada di penjara, siapa aja itu, ada Eka ya, Supri, Adi, Jaya, Sudirman, dan ada lagi aku lupa namanya, yang dikatakan bahwa Eka atau Eko itu adalah paman saya begitu. Nah, tetapi juga kita heran dari semua terpidana, kenapa Sudirman itu sosok yang paling ngaku bahwa dia dan teman-temannya melakukan peristiwa itu. Ya, menurut Tatal,
Ya sama seperti saya katanya. Saya itu juga sama seperti Sudirman, saya yakin. Katanya ditekan, disetrum, diinjek meja, ya hal-hal seperti itu. Tapi dari kita tahu juga dari kayak Pak Susno Duwaji ya, memperingatkan Saka Tatal bahwa hati-hati nih Saka Tatal, kalau omongannya tersebut tidak terbukti, nanti bisa kena pasal Undang-Undang ITE begitu. Tapi menurut aku ya bagian ini aku yakin polisi nggak bakal cari masalah dalam tanda kutip dengan Saka Tatal karena dia sedang mendapatkan dukungan publik. Aku rasa Polda Jawa Barat saat ini lebih fokus adalah ke Peggy Setiawannya yang juga tidak kalah mendapatkan pro kontra di masyarakat. Terkait dengan Peggy ini juga, Saka Tatal mengatakan bahwa saya tidak kenal sama Peggy, saya kenal sama dia cuma sebatas kayak tetangga kampung aja. Tapi kan ada informasi nih, dia sering main futsal bareng, kumpul. Kata dia jarang kok, ya mungkin jarang 1 kali 2 kali. Tetapi untuk bagian ini, Saka Tatal merasa bahwa Peggy itu adalah sama seperti dirinya, korban salah tangkap aja. Makanya dia speak up sekarang karena ada 2 tujuan. Tujuan pertama adalah untuk membantu teman-temannya dia dan juga saudaranya yang saat ini masih mendekam di penjara dengan vonisnya seumur hidup, plus juga dengan Peggy yang dia yakin bukanlah pelakunya. Salah satu hal yang disampaikan pada saat beberapa hari ya sebelum penangkapannya Peggy, Saka Tatal tuh seminggu atau 2 minggu ditemui sama sejumlah polisi. Ditunjukkan ada beberapa foto, dan dari foto-foto tersebut tidak ada tuh foto wajahnya seperti Peggy yang ditangkap sekarang. Yang diingat dia ada satu sosok yang saat itu fotonya itu diduga adalah Peggy yang menjadi DPO dalam kasus ini. Itu sosoknya katanya lebih bersih. Bersih itu artinya lebih putih ya interpretasinya. Terus juga ada kayak piercing di kupingnya, rambutnya juga ikal. Makanya saya kaget, kata Saka Tatal, kok tiba-tiba yang ditangkap Peggy yang ini gitu. Saya juga heran. Makanya dia punya statement yang bilang bahwa saya kasihan dengan teman-teman saya di penjara. Saya juga tidak mau si Peggy juga masuk penjara karena saya yakin ini semua adalah salah tangkap. Well, hati kita masyarakat itu kayak naik turun ya. Kita kan selama ini setelah Polda Jawa Barat merilis pada saat penangkapan Peggy tersebut, sampai sekarang kan belum ada keterangan terbaru ya. Ya suka tidak suka kita harus menunggu nih dari kedua belah pihak. Pihak dari para terpidana atau mantan napi atau tersangka itu sudah banyak berbicara. Kita bisa melihat dari sudut A sampai Z, berbagai media konvensional ataupun juga YouTube yang alternatif, itu juga mereka sudah menyuarakan semuanya. Tetapi kita juga harus fair, kita pengen dengar adalah dari Polda Jawa Barat, alat bukti apa yang menjadikan Peggy Setiawan itu sebagai tersangka. Kita sudah bisa prediksi sih sebenarnya alat buktinya adalah ya keterangan dari Sudirman menurut aku. Kenapa? Ada keterangan dari Pak Ito ya, mantan Kabar Eskrim, yang bilang bahwa para terpidana itu tidak semuanya tidak kooperatif kok, ada yang kooperatif. Nah, menurut aku yang kooperatif itu adalah Sudirman, karena dia menurut ya kuasa hukumnya ya, dan juga karena kan Sudirman satu kuasa hukum sama Saka Tatal ya, bahwa Sudirman ini adalah orang yang sangat gampang sekali ditekan. Nah, Sudirman juga diketahui teman SD-nya Peggy Setiawan. Tetapi kan Sudirman lulusan cuma sampai SD karena menurut mereka warga kampung menilainya bukan dari expert ya. Dia mengatakan bahwa Sudirman ini agak kurang lah dalam pemikiran. Tetapi apakah itu indikasi bahwa dia tidak sadar lagi? Ya agak sulit, karena untuk mengejudge atau menilai seseorang itu sakit jiwa atau tidak, ya harus dari psikiater atau psikolog teman-teman. Nah, ada background yang cukup membuat aku juga prihatin dan juga simpati ya buat Saka Tatal. Ada satu cerita yang ini sebenarnya nggak berhubungan dengan kasusnya, cuman adalah sebuah refleksi yang ngebuat aku, wow, Saka Tatal sebegitu berjuangnya ya. Jadi Saka Tatal itu menurut dia lulus sekolah tuh sampai SMP kelas 1. Alasannya adalah karena ibunya itu kan single parent. Bapaknya entah sudah meninggalkan mereka sejak kecil. Dia punya ibu yang bekerja sebagai asisten rumah tangga dan gajinya tuh hanya 700.000 per bulan. Sementara saat itu juga ada 2 kakaknya yang masih sekolah. Dia mikir bahwa kasihan ibu saya begitu ya, gaji 700.000 harus membiayai keluarga
tiga orang lah ya, 4 orang dengan ibunya sendiri. Makanya dia memutuskan untuk menjadi setahun setelah dia keluar dari sekolah tersebut, dia memutuskan diri untuk berkarir sebagai seorang kuli bangunan. Nah, namanya juga pekerjaan kuli kan ya. Itu kan bukan pekerjaan kantoran yang tiap hari ada, tergantung proyeknya lagi ada atau enggak. Nah, ternyata kan dengan profesi dia sebagai kuli tersebut, ya membuat dia berkenalan dengan sesama koleganya, sama-sama kuli, ya seperti si Eka, Supri, Adi, Jaya, dan juga mereka yang sekarang lainnya ada di penjara sebagian, karena mereka juga adalah rombongan kuli-kuli di sana, karena satu profesi bareng. Tetapi juga teman-teman, yang ngebuat kita semakin kasihan adalah pada saat Saka Tatal mengatakan bahwa tidak punya biaya untuk ke Bandung pada saat dipanggil Polda Jawa Barat. Bagian ini adalah percaya tidak percaya ya, apakah sampai sebegitu strugglingnya ataukah ini sebagai salah satu strategi. Tapi aku lihat dari wawancara Saka Tatal di YouTube-nya KDM ya, bahwa ya Kang Deddy pun menyatakan sudut pandangnya dari dunia hukum, kalau kamu tidak hadir, itu kategorinya kamu sebagai orang yang tidak kooperatif dan kamu ketakutan untuk masuk penjara lagi. Itu adalah secara hukum pandangannya. Jadi ya mudah-mudahan, aku yakin sudah banyak yang mulai membantu keluarga Saka Tatal, dan mudah-mudahan juga kalau memang Saka Tatal dia ngerasa benar ini semua adalah korban salah tangkap, kita doakan semoga diberikan kemudahan atau ada novum atau bukti baru yang menunjang bahwa Saka Tatal adalah benar, dan juga para terpidana. Karena kita juga miris ya kalau memang ini adalah suatu hal yang sifatnya kayak salah tangkap. Terkait dengan Peggy juga, mengenai Peggy ini kan juga menjadi teka-teki yang sampai sekarang masih belum clear ya. Apa sih yang membuat Polda Jawa Barat kok bisa menetapkan dia sebagai tersangka, padahal sosok Peggy ini bukanlah sosok baru dalam kasus ini. Di awal kejadian di tahun 2016, beberapa hari setelah kejadian, 3 hari kurang lebih ya, Peggy itu rumahnya sudah diperiksa, digeledah oleh penyidik saat itu. Ada namanya, ada foto-fotonya Peggy juga. Kenapa tidak dilakukan pengejaran kalau memang alat buktinya sudah kuat mengarah ke dia? Untuk penghapusan 2 DPO, suka tidak suka, ini adalah bagian yang ada interpretasi kita yang berbeda-beda. Secara hukum, untuk menetapkan DPO, 3 daftar pencarian orang itu, yang menetapkan adalah dari persidangan. Jadi vonis hakim itu kan menetapkan 8 orang terpidana plus juga dengan 3 DPO. Artinya kalau dari Polda Jawa Barat dalam tanda kutip kecenderungan untuk menghapuskan 2 DPO, berarti ada possibility juga bisa menghapuskan terpidana lainnya. Kesannya adalah seperti itu. Walaupun kalau kita cermati lagi pada saat Dirkrimum Polda Jawa Barat menyampaikan isu ini waktu press release yang lalu, katanya kan bahwa kalau memang nanti di alat bukti ada temuan yang mengarah ke DPO mungkin lainnya, nggak cuma 2 orang, bisa 3-4, ya kita akan terus dalami. Ini adalah sebuah kata-kata yang sebenarnya masih penuh interpretasi. Tapi juga kita harus fair teman-teman, yang menangani kasus ini kan sekarang adalah penyidik-penyidik yang baru, kayak Dirkrimumnya, terus juga Kapoldanya, itu kan baru sekitar setahun terakhir bertugas di Polda Jawa Barat, yang artinya mereka ini mendapatkan warisan, warisan dari kasus-kasus sebelumnya yang pasti juga tidak mudah. Sekali lagi, kita baru mendengarkan dari pihak adalah para napi ya, narapidana dan juga mantan, serta juga tersangka, tapi kita belum mendengarkan secara utuh adalah dari Polda Jawa Barat. Yang ini sepertinya mereka akan, aku yakin, strateginya mereka akan terus diam, tetapi akan terus melakukan proses percepatan untuk menyerahkan berkas-berkas Peggy ke kejaksaan, karena tahapan berikutnya adalah rekonstruksi. Nanti akan kita segera ketahui. Setelah itu kalau sudah clear, baru diserahkan ke kejaksaan. Kejaksaan menilai berkasnya sudah lengkap, baru dipersidangkan. Dan kita juga nanti nih, kuasa hukum dari Peggy Setiawan untuk segera mendaftarkan pra peradilan kepada Peggy ya,
pra-peradilannya Peggy untuk di pengadilan, karena kan pra-peradilan itu maksimal 14 hari itu sudah harus keluar putusannya karena akan segera disidangkan. Mudah-mudahan ini semua segera kelar dan kita ketahui siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau memang kasus ini pada akhirnya adalah murni karena kecelakaan tunggal, alat bukti mengarah ke sana, ya mau gimana lagi. Tetapi kalau secara hukum, ini bukanlah laka lantas tunggal, teman-teman, tapi sudah ada unsur pidana karena proses hukumnya sudah ingkrah. Untuk yang proses hukum sudah ingkrah, sebenarnya sudah nggak bisa kita debatkan lagi ya, karena nggak akan ada perubahan banyak. Tetapi untuk Peggy Setiawan, ini yang masih bisa diperjuangkan kalau memang dia beneran bukanlah pelaku dari pembunuhan Vina dan juga Eki. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.